Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nurul Iza Anissa NIM 2014040004 dari kelas Tadris Matematika 20A. Video ini sengaja dibuat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas dua submateri dari materi bidang rata dan garis lurus. Dengan submateri yang pertama adalah kedudukan dua garis lurus, dan yang kedua adalah kedudukan garis lurus dan bidang rata. Pertama kita bahas kedudukan dua garis lurus. Di dalam ruang berdimensi 3, dua garis mungkin berimpit, sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Pertama, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Kita misalkan dalam sebuah gambar, pertama terdapat sebuah garis lurus yang kita beri nama dengan G1. Kemudian terdapat garis lurus lagi yang kita namakan dengan G2. G1 dan G2 ini saling berimpit, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Dua garis berhimpit jika dan hanya jika vektor arah garis tersebut saling berkelipatan, yang mana dua garis ini kita misalkan dengan G1 dan G2 ya. Kemudian yang saling berkelipatan itu ialah yang memenuhi persamaan berikut ini, di mana mu itu adalah sembarang bilangan, dan juga berlaku persamaan yang berikut ini. Karena ini adalah saling berimpit, yang mana A1 itu berbanding lurus dengan A2, B1 berbanding lurus dengan B2, dan C1 berbanding lurus dengan C2. Kemudian kita lihat dua garis sejajar. Kita misalkan dalam sebuah gambar, pertama kita buat gambar garis G1, kemudian garis G2, yang mana jarak antara G1 dan G2 ini adalah sama. Dan dua garis ini dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Kemudian jika diketahui garis lurus itu adalah G1 dan G2, maka kedudukan untuk dua garis sejajar ini jika dan hanya jika vektor arah garis tersebut saling berkelipatan yang memenuhi persamaan berikut ini. A1, B1, C1 sama dengan mu kali A2, B2, C2. Yang mana mu di sini adalah sembarang bilangan, tapi mu tidak boleh sama dengan 0. Atau A1 berbanding lurus dengan A2 sama dengan B1 berbanding lurus dengan B2 sama dengan C1 berbanding lurus dengan C2. Kalau tadi di garis berimpit ada syarat lainnya, tetapi di garis sejajar ini hanya satu ini saja syaratnya. Sampai di sini kita masuk pada contoh soal dulu. Selidiki kedudukan dua buah garis berikut. Pada soal diketahui persamaan garis 1 dan persamaan garis 2-nya. Seperti yang terlihat itu. Kemudian bagaimana cara kita menyelidikinya? Maka hal yang pertama harus kita lakukan ialah mencari vektor arah garisnya. Karena persamaan garis pada soal tersebut sudah berbentuk vektor, maka akan langsung terlihat di sana vektor arah dari masing-masing garis tersebut. Vektor arah garis pertama itu adalah 4,7, negatif 2, dan vektor arah garis kedua itu adalah negatif 8, negatif 14,4. Yang mana di sini kita misalkan persamaan garis 1 itu dengan A kecil dan garis kedua itu dengan B kecil. Sebenarnya ini terserah saja. Tapi di sini kita misalkan dengan A kecil dan B kecil. Vektor garis 1 berkelipatan dengan vektor garis kedua. Kalau dengan perbandingan kita bandingkan agar terlihat di sini, maka kita bandingkan 4
berbanding lurus dengan min 8, berarti 4 per min 8 sama dengan 7 per negatif 14 sama dengan min 2 per 4. Di sini perbandingannya ialah sama, yaitu sama-sama negatif 1 per 2. Sehingga persamaan garis tersebut adalah sejajar. Lalu bagaimana dengan berimpit? Kemudian kita selidiki dulu, apakah ini merupakan garis yang berimpit. Maka kita masukkan dengan persamaan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 sama dengan mu A1, B1, C1. Maka di sini kita tinggal memasukkan, yaitu 1 dikurang 2, 0 dikurang 4, 2 dikurang 3. Itu tidak sama dengan 4,2, min 2, karena hasil pengurangnya ialah min 1, min 4,1. Sehingga ini tidak berimpit. Garis min 1, min 4, min 1 tersebut tidak berkelipatan dengan 4,7, negatif 2. Sehingga jawaban dari soal tersebut ialah garis 1 sejajar dengan garis 2. Selanjutnya, 2 garis berpotongan. Kita buat sebuah gambar, pertama garis G1 dan garis G2. Garis G1 dan G2 ini saling berpotongan sehingga memiliki satu titik potong dan membentuk sebuah titik atau sudut. 2 garis berpotongan ini terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Untuk persamaan garis G1 dan G2, 2 garis berpotongan jika dan hanya jika vektor arah kedua garis tidak saling berkelipatan dan dapat ditemukan titik potong antara 2 garis tersebut. Kemudian untuk syarat 2 garis berpotongan ini, kita lihat dari vektor arahnya. Ini berbeda dari yang sejajar dan berimpit tadi. Vektor arahnya ini berbeda atau bukan merupakan kelipatan dari vektor arah garis pertama. Kemudian syarat selanjutnya, nilai determinan dari matriks ini harus 0. Kemudian pada ruang dimensi 3, ini berpotongan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berpotongan dan juga ada berpotongan tegak lurus. Tentu dari nama ini kita bisa paham bahwa kapan dia dikatakan berpotongan dan kapan dia dikatakan berpotongan tegak lurus adalah dari besar sudut yang terbentuk dari perpotongannya. Dimana jika sudut yang terbentuk itu dari berpotongan tidak 90 derajat, maka dia hanya berpotongan. Kemudian jika 2 buah garis itu jelas berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka jelas itu adalah berpotongan tegak lurus. Selanjutnya 2 garis bersilangan. Kalau kita gambarkan dalam biasa, mungkin akan tampak garis bersilangan ini seolah-olah seperti berpotongan. Tapi tentu ini berbeda. Garis yang berpotongan dan garis yang bersilangan itu tentulah berbeda. Garis yang bersilangan ini ada jarak antara 2 buah garis tersebut dan tidak memiliki titik potong. Garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar. Jika diketahui 2 garis bersilangan jika dan hanya jika vektor arah kedua garis tidak saling berkelipatan dan tidak dapat ditemukan titik potong antara 2 garis tersebut. Maka di sini syaratnya selain kelipatannya berbeda, determinannya tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tunjukkan bahwa garis G1 berpotongan dengan garis G2. Jika berpotongan maka tentukan titik potong kedua garis tersebut. Maka dari soal diketahui persamaan garis 1 dan persamaan garis 2-nya, yaitu G1 dan G2, sebagaimana terlihat pada soal tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, pertama kita ubah persamaan garis tersebut menjadi persamaan vektor terlebih dahulu, yaitu X0, Y0, Z0. Setelah didapatkan hasilnya, seperti yang terlihat yaitu G1, X0, Y0, Z0 sama dengan 1, negatif 1, negatif 10 ditambah lambda 1, 2, negatif 3, 8 merupakan persamaan 1, dan G2 X0, Y0, Z0 sama dengan 4, negatif 3, negatif 1 tambah lambda 2
1, negatif 4,7 adalah persamaan 2. Ini kita dapatkan dari soal tersebut. Kemudian kita cari persamaan parameternya, didapatkan 3,-2,9. Kemudian untuk menentukan kedua garis tersebut berpotongan atau tidaknya, kita cari determinannya. Jika determinan itu sama dengan 0, berarti kedua garis tersebut berpotongan. Maka untuk mencari determinannya, di sini saya menggunakan metode Sarus, yaitu didapatkan determinannya adalah 0. Karena terbukti determinannya adalah 0, maka kedua garis tersebut adalah berpotongan. Selanjutnya kita cari titik potongnya. Kita menggunakan metode eliminasi substitusi, maka diperoleh lambda satunya adalah 2 dan lambda 2 adalah 1. Selanjutnya kita substitusi lambda 1 sama dengan 2 itu ke persamaan 1, maka akan diperoleh x0, y0, z0 nya adalah 5, negatif 7,6. Kemudian kita substitusi lambda 2 sama dengan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh x0, y0, z0 nya adalah 5, negatif 7,6. Jadi dari soal ini, titik potong garis 1 dan garis 2-nya adalah 5,-7,6. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari kedudukan dua garis lurus. Setelah kita mengetahui vektor arahnya, maka yang akan kita lihat itu adalah vektor arah garis memiliki kelipatan yang sama atau berbeda. Jika vektor arah garisnya memiliki kelipatan yang sama, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu garis tersebut berimpit atau sejajar. Tapi jika vektor arah garis tersebut memiliki kelipatan yang berbeda, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu berpotongan atau bersilangan. Dua buah garis dikatakan berimpit jika x2 kurang x1, y2 dikurang x1, z2 kurang z1 sama dengan mu a1, b1, c1. Maka ia adalah berimpit. Tapi jika tidak sama, maka ia adalah sejajar. Selanjutnya kita akan melihat garis tersebut berpotongan atau bersilangan. Kita lihat dari determinannya. Jika determinannya adalah sama dengan 0, berarti kedua garis tersebut berpotongan. Tetapi jika determinannya tidak sama dengan 0, berarti dua garis tersebut bersilangan. Materi yang kedua yaitu kedudukan garis lurus dan bidang rata. Untuk kedudukan garis lurus dan bidang ini, kita dapat melihat dari vektor arah garis dan juga vektor normal bidang, serta bagaimana kuasa titik pada garis terhadap bidang. Nah, berdasarkan itu ada 4 kemungkinan dari kedudukan garis lurus dengan bidang ini. Yang pertama, garis lurus itu bisa sejajar dengan bidang. Yang kedua, garis lurus itu ada pada bidang, atau bahasa lainnya itu bidang itu melalui garis. Yang ketiga, itu garis berpotongan dengan bidang, atau juga dapat dikatakan garis itu menembus bidang. Dan yang keempat, garis berpotongan tegak lurus pada bidang, atau garis tegak lurus bidang. Yang pertama, garis sejajar bidang. Garis sejajar dengan bidang, secara analit tentu yang kita perhatikan itu adalah bentuk garis lurus dan juga bidang rata dalam persamaan. Di mana kita ketahui persamaan umum dari garis G dalam bentuk vektor adalah seperti ini. Lalu persamaan umum bidang adalah seperti ini. Di mana dari persamaan garis kita dapat melihat vektor arah dari G adalah A, B, C. Atau biasa kita lambangkan dengan vektor A. Lalu bidang H, vektor normal bidang H misalnya adalah vektor N, itu adalah A, B, C. Lalu kapan garis lurus itu sejajar dengan bidang? Yang pertama, jika kita kalikan vektor A dengan vektor N dengan perkalian dot, vektor A dot vektor N sama dengan 0, atau A dikali A tambah B dikali B tambah C dikali C sama dengan 0. Dan yang kedua, jika kita substitusikan titik pada G ini yaitu x1, y1, z1 ke dalam persamaan bidang H, yaitu x ini diganti dengan x1, y diganti dengan y1, dan z diganti dengan z1, maka hasilnya tidak sama dengan 0. Atau secara geometrisnya gambarnya adalah seperti ini.
Yang kedua, garis pada bidang. Kedudukan garis lurus itu pada bidang atau bidang melalui garis ini sama yang pertama kita lihat dengan yang sejajar bidang tadi, yaitu vektor garis G dan atau garis dan vektor normal bidang. Dan juga dengan substitusikan titik pada garis G ini pada persamaan bidang. Apakah nilainya akan sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Maka untuk mengecek apakah ia terletak pada garis lurus itu terletak pada bidang, sama dengan yang sejajar tadi, yaitu dengan mengalihkan vektor garis A dengan vektor normal H, yaitu sama dengan 0, atau A dikali A tambah B dikali B tambah C dikali C sama dengan 0. Dan yang syarat yang kedua itu beda tadi dengan garis yang sejajar pada bidang. Jika tadi setelah disubstitusikan tidak sama dengan 0, maka pada bidang ini hasilnya akan sama dengan 0. Maka dapat kita lihat pada gambar, yaitu garis G itu terletak pada bidang H, sehingga titik yang berada pada G itu juga berada pada bidang H. Yang ketiga adalah garis berpotongan dengan bidang. Suatu garis dikatakan berpotongan dengan bidang apabila vektor garis A jika dikalikan dengan vektor normal H atau bidang itu tidak sama dengan 0, atau A dikali A tambah B dikali B tambah C dikali C tidak sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua, apabila kita substitusikan titik X1, Y1, Z1 itu pada bidang H, maka akan diperoleh persamaan berikut dengan sama dengan 0. Kita dapat perhatikan gambar bahwa garis itu akan menembus bidang. Dan X1, Y1, Z1 ini bisa berada di sembarang titik di bidang H ini. Maka jika seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa garis itu berpotongan dengan bidang. Dan yang keempat adalah garis berpotongan tegak lurus pada bidang. Dengan adanya kata tegak lurus, tentu ini mempunyai kekhasan, yaitu garis dan bidang ini membentuk sudut 90 derajat. Sehingga untuk syarat garis berpotongan pada bidang ini, cara yang paling mudah adalah dengan kita membandingkan vektor arah garis dengan vektor normal bidang. Jika misalnya A kecil per A besar, B kecil dengan B besar, C kecil dengan C besar, itu kita misalnya dengan mu, maka dikatakan bahwa garis itu berpotongan tegak lurus pada bidang. Maka gambarnya adalah seperti ini. Ada bidang H, kemudian ada garis G yang menembus bidang H, namun ia tetap tegak lurus. Jadi dikatakan bahwa garis tersebut adalah berpotongan tegak lurus pada bidang. Jadi itu tadi adalah 4 kemungkinan kedudukan garis lurus dengan bidang rata. Sehingga dapat kita simpulkan jika kita ingin mengetahui kedudukan antara garis lurus dan bidang rata tersebut, kita pertama harus mengetahui vektor arah garis dan vektor normal bidang. Lalu nanti dicek apakah jika dikalikan itu adalah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat contoh soal, tentukan kedudukan garis dan bidang jika persamaan garis dan bidangnya diketahui seperti yang ada pada soal berikut ini. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita cari yang pertama untuk garis. Vektor arah garis dari G itu adalah 2,4,5. Kemudian kita cari vektor normal untuk bidang H didapat 4,8,10. Maka dari sini kita dapat lihat perbandingan antara vektor garis G dengan vektor normal H itu adalah berbanding dengan kelipatan yang sama, yaitu didapat 1/2. Maka garis G tegak lurus dengan bidang H. Selanjutnya kita cari titik potong garis pada H. Kita dapat mengubah persamaan garis yang terdapat pada soal menjadi persamaan parameter dengan menjadikan X sama dengan 2 lambda, Y sama dengan -1 ditambah 4 lambda, Z sama dengan -3 ditambah 5 lambda. Setelah didapatkan X, Y, Z-nya, kita substitusikan ke dalam persamaan H.
Hingga setelah kita substitusikan, kita akan mendapatkan nilai lambda, yaitu 1/2. Maka dari lambda 1/2 ini, kita akan memperoleh nilai X, Y, Z. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan negatif 1/2. Jadi, titik potong G pada H adalah 1,1,1-1/2. Demikianlah pemaparan materi tentang kedudukan dua garis lurus dan kedudukan garis lurus dan bidang rata dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.